Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmatnya dan taufiknya kita di malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala dengan penjelasan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullahu ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita sedang membahas ucapan Al-Imam At-Tahawi yang mengatakan wa ta'ala 'anil hududi wal ghayat. Dan kata beliau, maha tinggi Allah dari al-hudud. Ya, maha tinggi Allah artinya Allah tersucikan dari hudud, batasan-batasan, atau al-ghayat. Al-ghayat artinya ending, sama juga artinya batasan juga. Wal arkan, maha suci Allah dari al-arkan. Wal a'dha, ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari anggota-anggota tubuh. Nah, Allah tersucikan dari anggota-anggota tubuh. Wal adawat, dan perangkat-perangkat. Ya, maha suci Allah dari perangkat-perangkat. La tahwihi al-jihatus sittu, Allah tidak diliputi dengan 6 arah. Ya, Allah itu tidak diliputi dengan 6 arah. Kasairil mubtada'at, sebagaimana seluruh makhluk-makhluknya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas ucapan Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullah ta'ala, ya, di mana beliau menyebutkan ini merupakan kekeliruan, ketergelinciran dari Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala dari 2 sisi. Yang pertama, beliau tergelincir artinya menyelisihi Ahlus Sunnah dari sisi beliau menyelisihi Ahlus Sunnah. Yang pertama dari sisi beliau memperinci sifat yang dinafikan. Ya, beliau memperinci sifat yang dinafikan. Allah tidak punya batas, Allah tidak punya anggota tubuh, Allah tidak diliputi 6 arah. Ini menyelisihi Ahlus Sunnah. Kenapa? Kalau Ahlus Sunnah itu dalam menafikan sifat Allah, caranya gimana? Global, mujmal.
Laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak serupa dengan makhluk. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fala tadribu lillahil amsal, dan jangan kalian mengadakan permisalan-permisalan, penyerupaan-penyerupaan dengan Allah. Maka dinafikan secara global, Allah tidak sama dengan makhluk. Ini metode Ahlus Sunnah. Adapun Ahlul Bid'ah itu diperinci. Allah tidak bodoh, Allah tidak tuli, Allah tidak buta, Allah tidak diliputi 6 arah, Allah tidak punya anggota tubuh, Allah tidak ini gitu. Ini metodenya Ahlul Bid'ah. Tuh Ustaz, tapi kan di dalam Al-Quran Allah juga memperinci sebagian dari sifat-sifat yang ditolak. Seperti Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Apa ayatnya? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kan itu juga diperinci sama Allah. Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Allah tidak punya anak dan tidak punya bapak. Lam yalid wa lam yulad. Nah, itu diperinci sama Allah. Allah tidak zalim. Wa ma ana bidzallamin lil abid, dan aku tidaklah mendolimi hamba-hambaku. Ya, Allah tidak mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ya, bertawakallah kepada Allah yang maha hidup dan tidak mati. Nah, itu tidak mati kan diperinci sama Allah. Ya, dan yang lainnya. Maka jawabannya adalah ini keluar dari kaidah karena ada kebutuhan, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin untuk membantah ya orang-orang yang menuduh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah kok sampai mengeluarkan pernyataan dia tidak ngantuk, tidak tidur? Padahal cukup Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk butuh tidur, otomatis Allah tidak butuh tidur. Itu sudah cukup semestinya. Tapi kenapa kok diperinci sama Allah? Allah tidak ngantuk, tidak tidur karena ada kebutuhan. Apa kebutuhannya? Yaitu untuk membantah orang-orang Yahudi yang mereka meyakini bahwa Allah setelah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, Allahnya apa? Istirahat. Ya, Allahnya istirahat. Nah, karena ada tuduhan seperti ini, ada anggapan seperti ini, maka Allah bantah dengan cara Allah menafikan sifat secara terperinci. Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Bahkan dalam surat Qaf lebih jelas lagi Allah mengatakan walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Ya, sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari dan kami tidak capek, kami tidak lelah. Kemudian orang Nasara, mereka meyakini Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ada kebutuhan seperti ini, maka Allah perinci lam yalid wa lam yulad. Ya. Seandainya tidak ada orang Nasara yang mengatakan bahwa Allah adalah anaknya Isa, tuh kebalik. Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada keyakinan seperti ini, maka cukup Allah mengatakan secara global laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk itu punya anak, punya istri, maka Allah tidak memiliki anak dan memiliki istri. Selesai. Ya, tapi di sini Imam At-Tahawi mengikuti jalannya orang-orang ahlul kalam, yaitu memperinci sifat yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya yang diperinci itu sifat yang ditetapkan. Kalau ahli sunnah itu kalau mau memperinci sifat Allah, yaitu memperinci sifat yang ditetapkan. Allah mendengar, Allah melihat, Allah tinggi di atas, ya Allah itu memiliki wajah, Allah memiliki kedua tangan, Allah memiliki mata, ya kemudian Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan yang lainnya. Itu baru diperinci. Kalau apa? Menetapkan atau menafikan? Menetapkan. Jadi ahlu sunnah sekali lagi kesimpulannya, kalau menetapkan sifat diapakan? Diperinci. Kalau menafikan sifat diapakan? Global, kecuali apabila ada kebutuhan tadi. Ahlul bidah kebalik. Kalau menetapkan sifat mereka globalkan, ya, tapi kalau menolak sifat justru mereka perinci. Ini ahlul bidah.
Nah, Imam At-Tahawi demikian. Tapi beliau bukan tidak dikatakan sebagai ahli bid'ah. Ya, hanya saja cara yang beliau pakai ini cara-caranya, gaya-gayanya ahli bid'ah. Kemudian kata beliau, di sini yang ditolak sama beliau adalah sifat yang alfaz mujmalah, kalimat-kalimat yang multi tafsir. Seperti kemarin kita sampaikan, Allah tidak memiliki batas. Ini kalimat yang multi tafsir, bisa bermakna iya, tapi juga bisa bermakna tidak. Apa yang dimaksud Allah itu tidak memiliki batas? Kalau yang dimaksud adalah Allah itu sifat-sifatnya tidak ada batasan, yakni penglihatan Allah ada batasnya apa tidak? Tidak ada. Ilmunya Allah tidak ada batasnya. Pendengaran Allah tidak ada batasnya, dan seterusnya. Kalau memang demikian, iya, kita tetapkan Allah tidak memiliki batas dari sisi itu. Tapi kalau pengertian yang lain, Allah tidak memiliki batas, ini bisa mengarah kepada wahdatul wujud, yaitu bercampurnya antara Allah dengan makhluk. Maka kita menafikan, kita tolak kalau dari sisi ini, karena ada batasan antara Allah dengan makhluk. Allah tidak bercampur dengan makhluk, demikian juga makhluk tidak masuk ke dalam Allah. Paham ya? Jadi batasannya itu adalah arsy. Ya, arsy Allah itu adalah makhluk terakhir. Ya, arsy itu adalah makhluk Allah yang terakhir. Di atas arsy tidak ada lagi makhluk Allah kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu batas. Ya, itu batas. Jadi kalau tidak ada batas, seakan-akan Anda mengatakan Allah juga di bumi. Ya kan? Karena tidak ada batas antara Allah dengan makhluknya. Allah juga di bumi. Allah ada di dalam makhluk, makhluk juga ada di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keyakinan manunggaling kawula Gusti. Ya, maka kalimat batas ini multi tafsir. Mana yang diinginkan? Yang pertama tadi atau makna yang kedua tadi? Tapi Imam At-Tahawi dinafikan kabeh. Ini kekeliruan beliau yang kedua. Sama juga seperti misalnya anggota tubuh. Ya, anggota tubuh ini apa maksudnya? Apakah yang kau maksud Allah tidak memiliki anggota tubuh di sini adalah yaitu anggota tubuh seperti manusia? Ya, tangan itu seperti ini, kaki seperti ini, wajah seperti ini. Yang mana anggota tubuh ini adalah bagian-bagian. Kan kita ini, tubuh kita ini adalah jasad kita ini adalah terbentuk dari bagian-bagian. Ada bagian kepala, ada bagian telinga, ada bagian mata. Maka nih dokter itu lah ono spesialis-spesialis ya. Nah, itu kan karena ada bagian-bagiannya. Tapi apakah Allah itu tersusun dari bagian-bagian tersebut? Nah, kalau itu yang kau maksud, sebagaimana manusia tersusun dari bagian kaki, tangan, kepala, mata, dan seterusnya, ya maka iya, Allah tidak memiliki anggota tubuh seperti itu. Tapi kalau yang kau maksud Allah memiliki anggota tubuh, yaitu dengan itu kau menafikan Allah punya tangan, Allah punya kedua mata, Allah memiliki wajah. Kalau itu yang kau maksudkan anggota tubuh, maka kita terima atau kita tolak? Kita tolak. Enggak. Allah menetapkan sifat tersebut meskipun kita nggak mau mengatakannya itu sebagai anggota tubuh. Ya, kita nggak menyebutnya itu sebagai anggota tubuh, tapi kita menyebutnya itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri yang bilang, bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ya kekallah kedua wajah Rabbmu. Ya, wasna'il fulka bi ayunina, wahai Nuh, ya buatlah kapal bi ayunina, dengan kedua mata kami. Maka ditetapkan sifat-sifat itu, tapi kita nggak mau ngomong itu anggota tubuh, karena kalau itu anggota tubuh itu juga itu bisa jatuh ke dalam pemahaman tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, tetapkan Allah memiliki sifat-sifat tersebut, namun jangan dibayangkan seperti kita bagian tubuh ini. Allah tersusun dari tangan, tersusun dari wajah, tersusun. Nah, itu sudah kebablasan itu. Ya, makanya ahlul kalam, ahlul bid'ah dari kalangan Asy'ariyah dan yang lainnya,
Mereka menolak sifat-sifat Allah karena akal mereka itu sudah terbayangkan demikian. Nah, kita beberapa hari yang lalu nyimak ya ucapannya bocil filsafat, ya, seorang bocah filsafat yang belakangan ini lancang mengkritik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nah, salah satu potongan videonya itu mengatakan, ya bagaimana bisa Allah dikatakan memiliki tangan, Allah memiliki wajah, Allah memiliki mata. Ya karena itu adalah mujassimah, artinya Allah tersusun dari anggota-anggota tubuh seperti itu. Siapa yang ngomong kayak gitu itu? Iku pikiranmu dewe. Itu karena kau sudah membayangkan ketika Allah mengatakan dia punya tangan, terbayangkan di pikiranmu, yaitu tangan seperti tangan makhluk yang tersusun di dalam bagian tubuhnya makhluk itu. Ya. Jadi katanya masa Allah itu ajza, Allah itu ada bagian-bagiannya, bagian tangan, ya Allah memiliki bagian mata, Allah punya bagian wajah. Maka kita katakan jangan ngomong bagian, wis tetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki itu. Selesai. Allah sendiri yang ngomong, cek ribet. Ini ahli kalam ruwet. Kemarin yang belum kita bahas yaitu ini. La tahwihi al-jihatus sit kasairil mubtada'at. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak diliputi 6 arah sebagaimana makhluk-makhluknya. Baik, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rais, al-jihatus sit hiya, 6 arah itu maksudnya adalah fauq, asfal, yamin, shimal, amam, khalf. Ya, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Itu maksudnya 6 arah. Wa mithlu hadhil alfa tahtamilu shawaban wa khata. Sama tadi seperti yang anggota tubuh, seperti yang batas. Kalimat ini Allah tidak diliputi 6 arah, Allah tidak dikelilingi 6 arah. Itu juga kalimat yang bisa bermakna betul dan bisa bermakna salah, alias masih multi tafsir, multi makna, bisa positif bisa negatif. In aradal jihad al makhluqa fayasih, wa in aradal jihad al adamiyah fala yasih. Kalau misalnya 6 arah itu maksudnya adalah 6 arah seperti arahnya makhluk, ya, seperti Anda sekarang berada di depan saya, ya, di belakang saya, di kanan saya, di kiri saya, di atas saya, atau di bawah saya. Tapi kalau yang dimaksud seperti ini betul, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak berada di arah tertentu. Maksudnya nggak boleh kemudian kita mengatakan Allah di mana? Di atas. Anda lagi di Surabaya ini. Kemudian besok Anda pergi ke Kutub Selatan. Nah, besoknya Anda pergi ke Kutub Selatan. Kemudian Anda mengatakan Allah di mana? Nek wingi nang Surabaya iku nang atas. Berarti saiki nang Kutub Utara iku iki rada penene. Ini berarti sudah menentukan arah tertentu. Nah, kalau yang kayak gini ditolak atau ditetapkan? Ditolak. Enggak. Ya, katakan saja Allah Subhanahu wa taala berada tinggi di atas. Mau di Kutub Utara, di Kutub Selatan, ya, mau di Surabaya, mau di Eropa, mau di manapun, Allah Subhanahu wa taala di atas. Ya. Kata mereka, oh gak bisa, kalau di Kutub Utara itu atasnya sana. Tapi kalau Anda di Kutub Selatan, atasnya itu bawah. Ya. Maka kalau Anda mengatakan di Kutub Utara Allah di sana, berarti kalau Anda di Kutub Selatan nunjuknya kemana? Ke bawah. Allah gitu. Maka dijawab, Mas, sampean kalau naik lift di Kutub Utara, sampean mencet tombol atas atau tombol bawah kalau mau ke lantai 20 misalnya? Tombol atas ya? Tombol atas. Kalau di Kutub Selatan mau ke lantai 20 mencet tombol apa? Tetap tombol atas. Orang goblok kalau mengatakan saya mau ke lantai 20 mencet bawah. Nggak ada kayak gitu. Pokoknya semakin menjauh dari bumi itu dikatakan menuju arah atas. Manusia sepakat dari berbagai belahan bumi. Matahari, mereka kalau nunjuk matahari pasti ngelihat kemana? Ke atas.
mau di kutub utara, kutub selatan, ya mau di timur, mau di barat, kalau ngelihat matahari pasti ke atas. Tidak berbeda satu dengan yang lain. Maka kalau arah tersebut yang dimaksudkan, maka iya kita tetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada tinggi di atas. Tapi kalau arah tertentu seperti arahnya makhluk, ya, Surabaya itu adalah sebelah baratnya Pulau Bali misalnya, ya kan? Surabaya itu sebelah baratnya Pulau Bali. Maka kalau misalnya Anda mengatakan ke tempat yang lain, tentu berbeda. Misalnya Anda lagi di Jakarta, kalau ke Surabaya berarti ke arah mana? Timur atau barat? Timur. Loh, jare koncoku sing nang Bali ku Surabaya ku arah barat kok. Jare koncoku sing nang Bali ku Surabaya ku arah barat. Kok kata temanku yang di Jakarta Surabaya ke arah timur? Ya siji. Karena itu arah makhluk. Paham ya di sini ya? Baik. Ini diantara penjelasan dari beliau tentang Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang memutlakkan lafal-lafal tersebut. Padahal lafal-lafal tadi itu bisa bermakna betul, bisa bermakna salah. Baik, selesai, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang Isra dan Mi'raj. Ini bukan kebetulan ya, bukan bermaksud sengaja karena bulan Rajab ya. Memang wayane ini memang gitu loh. Jangan terus wah ini Ustadz edisi spesial tentang bulan Rajab. Nah, kita baca kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wal mi'raju haqqun wa qad usriya bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa urija bi syakhsihi fil yaqdah ila sama. Kata Allah, dan mi'raj kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wal mi'raj, ya peristiwa mi'raj itu hak. Dan sungguh Nabi telah diperjalankan di malam hari, wa urija, dan dinaikkan ke atas langit, bi syakhsihi, dengan tubuh beliau, dengan jasad beliau. Jadi bukan rohnya tok, tapi dengan jasad beliau. Fil yaqdah, dalam kondisi terjaga, bukan dalam kondisi tertidur atau enggak sadar. Ilas sama, ke atas langit. Thumma, kemudian ila haitsu sya'allahu minal ula. Kemudian beliau dibawa ya menuju sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala di atas ketinggian. Jadi beliau melebihi langit yang ketujuh. Ya, Nabi SAW diangkat melebihi langit yang ketujuh. Wa akramahullahu bima syaa. Allah memuliakan Nabi SAW dengan apa-apa yang Allah kehendaki. Wa auha ilaihi ma auha, dan Allah mewahyukan kepada beliau apa yang Allah wahyukan. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, hati Nabi tidak mendustakan apa yang sedang dilihat oleh beliau. Fa sallallahu alaihi fil akhirah wal ula. Ya, semoga Allah memberikan salawat kepada Nabi SAW di dunia dan di akhirat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita baca penjelasannya dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullahu ta'ala. Baik, kata beliau, al-mi'raj wal muradu bil mi'raj, yang dimaksud dengan mi'raj adalah annahu su'ida bin nabiy sallallahu alaihi wasallam ila sama'is sabi'ah, bal tajawaza dzalika sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan mi'raj yaitu Allah menaikkan, mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju langit yang ketujuh, ya, ke langit yang ketujuh, bahkan melebihi langit yang ketujuh sallallahu alaihi wasallam. Fa farqun bainal Isra wal Mi'raj. Maka di sini beda antara Isra dengan Mi'raj. Ya, idza ijtama'a iftaraqa wa idza utliqal Isra wahda fi kalami ahli al-'ilm fa katsiran ma yakunu syamilan lil Mi'raj. Jadi kalimat Isra dan Mi'raj
itu adalah dua kata yang apabila disebutkan satu saja, maka yang kedua ngikut. Tapi kalau disebutkan dua-duanya, maka berbeda antara Isra dengan Mi'raj. Sama seperti miskin, fakir sama miskin. Ya, fakir sama miskin. Kalau disebutkan fakir toh, maka miskinnya mlebu pisan enggak? Masuk. Muslim, mukmin. Kalau cuma disebutkan muslim, mukminnya masuk juga enggak? Sama, masuk juga. Tapi kalau disebutkan dewe-dewe, maksudnya disebutkan berbarengan, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya zakat diserahkan kepada fuqara dan masakin. Tuh, disebutkan dewe-dewe. Berarti sama enggak antara fakir dengan miskin? Beda. Innal muslimina innal mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, dan orang-orang muslim laki-laki dan perempuan. Tuh, dibedakan. Berarti muslim punya makna tersendiri, mukmin punya makna tersendiri. Nah, demikian juga Isra dan Mi'raj. Ketika ulama menyebutkan kita harus mengimani peristiwa Isra, oh berarti Isra itu sing diimani, Mi'raj enggak. Gitu? Hah? Otomatis Mi'rajnya apa? Ikut. Nah, otomatis Mi'rajnya ikut juga. Nah, tapi kalau disebutkan secara berbarengan, ya, Mabhatul Isra wal Mi'raj, bab pembahasan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, disebutkan berbarengan berarti Isra duwe makna dewe, Mi'raj punya makna tersendiri. Paham ya jemaah ya? Baik. Fal Isra, adapun Isra adalah usriya bihi sallallahu alaihi wasallam minal baitil haram ilal masjidil aqsa. Adapun yang dimaksud dengan Isra yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Semoga Allah Azza wa Jalla membebaskan Masjid Al-Aqsa dari al-Yahud laknatullah alaihim. Amal Mi'raj itu tadi Isra ya. Jadi Nabi diperjalankan pada malam hari. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haula. Dalam surat ayat pertama dari surat Al-Isra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Dan Masjid Al-Aqsa itu yang mana? Yang kubah emas atau yang kubah abu-abu? Ada gambar ya. Ada gambar ini. Ya, yang kubah emas atau kubah abu-abu? Yang abu-abu. Emas, abu-abu. Hah? Masjid Al-Aqsa itu tidak ditujukan kepada bangunannya, tapi kepada areanya. Jadi ada area, luas areanya ini. Di dalam area tersebut ada bangunan-bangunan. Ada masjid Qubbatus Sokhra yang kubah emas itu. Ya, ada masjid Jami' Qibli yang kubah abu-abu itu. Ada Musalla Al-Marwani, ada lagi di sisinya itu. Ya, ada juga Masjid Al-Buraq. Itu semua namanya Masjid Al-Aqsa. Komplek itu semua namanya Masjid Al-Aqsa. Di dalamnya ada bangunan-bangunan. Ya, itu yang disebut dengan Masjid Al-Aqsa. Jadi Anda jangan terpaku, oh sing kubah emas iki sing Al-Aqsa, sing iki duduk. Enggak, podo Masjid Al-Aqsa juga dua-duanya karena masuk satu komplek. Ya, masuk satu komplek yang disebut dengan Masjid Al-Aqsa. Luas, iya. Kenapa? Waduh, nek ukure gede pokoknya.
ada kalau tidak salah ininya. Nanti mungkin kalau break adzan nanti Anda tampilkan insyaallah ininya apa gambarnya. Saya punya materi tentang itu, insyaallah nanti break adzan. Itu Isra. Amal Mi'raj, adapun Mi'raj urija bihi ila sama'is sabi'ah. Nah, kalau yang dimaksud dengan Mi'raj itu adalah Nabi diangkat ke langit yang ketujuh, bal tajawaza dzalika sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih dari langit yang ketujuh. Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa, dalam surat An-Najm. Wa dzakara Ibnu Abil Izzil Hanafi fi syarhil Mi'raj anna al-Mi'raj alatun urija 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa la tu'raf hadhihi al-alah wa la kayfiyatuha wa innama nu'minu biha. Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Aqidah Thahawiyah, ini syarah yang paling dipegang oleh para ulama, Syarah Ibnu Abil Izz. Beliau menyebutkan bahwa Mi'raj itu adalah alat. Mi'raj itu alat yang dengannya Nabi SAW dimi'rajkan ke atas langit. Dan kita tidak mengetahui apa alat tersebut, bagaimananya kita nggak tahu. Kita hanya mengimani saja. Kata Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Wa qad tanaza'al ulama ala madha urija sallallahu alaihi wasallam ila sama'is sabi'ah bal tajawaza dzalik. Para ulama berbeda pendapat dengan apa Nabi itu dimi'rajkan. Ya, dengan apa Nabi itu dimi'rajkan? Kalau diisrokan sepakat dengan apa? Buraq. Buraq duduk pesawat ya. Kan ono di pesawat maskapai namanya Buraq. Bangkrut kan? Hah? Sudah bangkrut. Ya, itu namanya tok itu, Buraq. Nah, kalau Isra dengan Buraq, tapi Mi'rajnya dengan apa? Itu ada khilaf di antara para ulama. Ada khilaf di antara para ulama. Qila ala sulamin. Ada sebagian ulama yang berpendapat Nabi dimi'rajkan dengan alat seperti tangga yang menjulang tinggi ke atas langit. Ya, seperti tangga. Jangan dikatakan tangga yang kayak kita lihat ya, petugas PLN, bukan ya. Intinya yes, tangga. Ketika disebutkan tangga ya sama maknanya, sesuatu yang digunakan untuk naik ke atas, tapi bentuknya bagaimana wallahu a'lam. Ya. Wa dzalika annahu kana 'alal buraq faraqibal buraq sallallahu alaihi wasallam thumma dhahaba ilal masjidil aqsa thumma minal masjidil aqsa urija ala sullamin ila sama'is sabi'ah bal tajawaza dzalika sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendapat yang pertama ini, Nabi diisrokan dengan buraq ya, kemudian sampai di Masjidil Aqsa, barulah Nabi dengan tangga tersebut Nabi naik ke langit yang ketujuh, bahkan lebih dari itu ya, makanya ada riwayat, ada keyakinan atau kisah, meskipun tadi riwayatnya juga diperselisihkan oleh para ulama. Anda kalau berkunjung ke komplek Masjid Al-Aqsa, itu ada namanya Masjid Buraq. Masjid Buraq ini maksudnya bukan masjid yang berbeda dengan Masjid Al-Aqsa, enggak. Cuman di situ tempat di temboknya itu ada besi melingkar. Ya, ada besi yang melingkar di temboknya itu. Nah, di tembok itulah katanya, ini qila. Ya, qila, katanya Nabi ketika Mi'raj buruknya dicancang nang gunung. Ya. Nah, ini kalau sudah kayak gini ini banyak orang-orang yang megang-megang, yang mulai gitu-gitu. Jangan dikira orang Indonesia tuh kayak gitu itu. Iya, orang-orang sana juga kayak gitu kelakuannya. Kita lihat sendiri dengan mata kepala kita, ya diusap-usap gitu kan, istilahnya tabarruk. Nah, tembok yang bagian ada besinya itu, pas di balik temboknya itu tembok ratapannya Yahudi. Ya, pas di balik temboknya itu adalah tembok ratapannya Yahudi. Makanya tembok ratapan itu disebut dengan Ha'id al-Buraq. Ya, tembok buraq. Nah, karena di tembok itulah katanya buraq diikat ketika ditinggal sama Nabi naik ke atas langit. Ini pendapat yang pertama, kalau Nabi naiknya dengan menggunakan sulam, dengan tangga. Wa ja'at fi dzalika ahaditsu.
wa sayatil kalamu 'alaiha wa qila innahu urija 'alal buraq. Ada dalil-dalil yang disebutkan oleh pendapat yang pertama ini yang menggunakan tangga tadi. Nanti insya Allah akan disebutkan sama beliau sisi pendalilannya. Kemudian ada pendapat ulama yang lain mengatakan Nabi itu mi'rajnya pun juga pakai buraq. Ya, mi'rajnya juga pakai buraq. Isra-nya pakai buraq, mi'rajnya juga pakai buraq. Ya, ini pendapat yang kedua. Fabil buraqi nafsihi sa'uda wa urija sallallahu alaihi wasallam. Dengan buraq itulah Nabi dinaikkan, dimi'rajkan. Wa qad dzakara al-khilafu fil mas'alati al-Hafidz Ibnu Hajar fi syarhihi 'ala al-Bukhari wal Munawi fi kitabih al-Futuhat as-Subhaniyah was-Salih fi kitabih Subulir Rasyad wal Huda. Wa qad atala fi masail al-Isra' wal Mi'raj rahimahullah. Ini disebutkan oleh beliau khilaf ini. Perbedaan pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, ya, kemudian juga As-Salihi, dan juga disebutkan oleh Al-Munawi. Wal qawlu bi annahu urija 'ala sulam. Tadi kesimpulannya ada dua pendapat. Dan ini masalah furu' akidah. Ya, pernah kita jelaskan di awal-awal kitab ini. Kalau masalah usul akidah ini tidak boleh ada silang pendapat di antara kita ini. Karena itu perkara prinsip. Nah, adapun dari usul prinsip ini itu bercabang. Nah, cabangnya ini ada khilaf. Maka boleh, artinya kita saling lapang dada dalam khilaf ini. Ya, para ulama khilaf tentang mizan, ya, atau para ulama sepakat mizan itu hissi. Mizan itu beneran ada pada hari kiamat itu. Ya, dengan 2 daun timbangan, tanpa dibayangkan bagaimana timbangannya. Ini prinsip. Tapi kemudian rinciannya para ulama berbeda pendapat. Apa yang ditimbang ini? Apakah yang ditimbang itu amal solehnya, atau yang ditimbang catatannya, atau yang ditimbang apanya? Orangnya. Tuh. Ini khilaf dalam cabang akidah, tidak mengharuskan yang berbeda kemudian diapakan? Dibid'ahkan, disesatkan, enggak. Tapi kalau yang prinsip ini yang berbeda, baru disesatkan dia. Seperti Mu'tazilah mengatakan mizan itu cuman kiasan saja. Nggak ada mizan beneran pada hari kiamat itu. Allah mengatakan mizan itu kiasan, bahwasanya Allah akan menegakkan keadilan di hari kiamat kelak. Tapi barangnya gak ono. Kenapa? Karena Allah gak butuh mizan. Allah bisa menimbang sendiri. Ini Mu'tazilah. Maka ini perbedaannya masalah prinsipnya, bukan masalah cabangnya. Maka dibid'ahkan. Itu tadi kesimpulannya. Ada yang berpendapat mi'raj pakai sulam, tangga. Ada juga yang berpendapat mi'raj juga pakai buraq. Kata beliau, wal qawlu bi annahu urija 'ala sulamin wa annahu lam yu'rij 'ala al-buraq ja'at fihi ahaditsu sharihah lakinnaha lam tasihha anhu sallallahu alaihi wasallam. Pendapat pertama yang mengatakan Nabi mi'rajnya itu pakai sulam, pakai tangga, itu ada hadisnya, namun tidak sahih. Nah, hadisnya tidak sahih. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Ishaq. Wa kullul ahadits sharihah fi hadhihi al-mas'alah lam tasihha anhu sallallahu alaihi wasallam. Intinya semua hadis yang mengatakan bahwa Nabi naiknya ke langit itu, mi'rajnya pakai tangga, itu hadisnya tidak sahih. Tidak ada hadis yang sahih. Wal qawlu bi annahu urija 'alal buraq nafsihi jaa fihi haditsun sharihun fi sahihil Bukhari. Adapun pendapat kedua yang mengatakan bahwa Nabi mi'rajnya pakai buraq, itu ada dalilnya yang sangat terang benderang dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, dikatakan ya, Nabi panjang menceritakan tentang Isra itu. Ya, Nabi bersabda ini dalam Sahih Bukhari,
Farakibnal buraq fasa'ida bina. Dan kita menunggangi buraq dan kita pun naik dengan buraq itu. Nah, kita dengan buraq itu kita naik. Kemudian Nabi menceritakan fantalaqa bina ilas sama'id dunya. Kemudian buraq itu pergi bersama kami ke langit dunia. Ya, berarti pakai apa? Buraq. Wa fahadzal haditsu sharihun fid dalalah ala annahu urija bi sallallahu alaihi wasallam alal buraq. Maka hadis ini riwayat Imam Bukhari adalah dalil yang sangat terang benderang bahwa Nabi dimi'rajkan dengan buraq. Ini yang ditetapkan atau yang lebih dikuatkan oleh para ulama. Wa jaa'a fi lafdin fi sahihil Bukhari anna Jibrila akhadha bi yadihi fantalaqa ila sama'id dunya. Wa hadzal lafdhu wa annahu akhadahu bi yadihi wa antalaqa dhahiruhu yadullu ala annahu lam yakun 'alal buraq. Tapi ada juga dalam hadis Sahih Bukhari, di lafal Bukhari tentang Mi'raj ini, di mana katanya disebutkan Nabi atau Jibril itu memegang tangan Nabi SAW, kemudian bersama Jibril itulah Nabi diangkat ke atas langit. Itu juga ada dalam Sahih Bukhari. Jadi kalau secara zahirnya kok bertentangan antara sama-sama Sahih Bukhari, yang tadi Nabi mengatakan dengan buraq naik ke atas langit, yang satunya mengatakan Jibril dengan bersama Jibril naik ke atas langit. Nah, maka keyakinan kita tidak mungkin ada hadis yang sahih yang bertabrakan, nggak mungkin. Ya, maka dijamakan. Ya, yaitu kata para ulama, yufassir ba'duha ba'dun. Nabi tetap dengan buraq, tapi bersamaan dengan itu tangan Nabi digandeng oleh Jibril menuju ke atas langit. Selesai. Ya, nggak ada masalah. Ya, kata beliau, fayadhar wallahu a'lam annal Isra kana 'alal buraq wa hadha wadih. Ya, maka wallahu a'lam yang lebih jelas atau lebih dekat dengan kebenaran yaitu Isra ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dengan buraq, ini jelas. Wa kadzalikal mi'raj. Demikian juga Mi'raj. Wa ra'aituhu sahihan fi hadhil mas'alah. Mi'raj juga dengan buraq. Dan ini yang aku pandang sebagai pendapat yang sahih dalam masalah ini. Okay. Lida as-sawabu wallahu a'lam annahu qad su'ida bihi wa urija bihi 'alal buraq sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Azan dulu. Iya. Tapi tidak apa-apa, pertanyaan saya. Batasannya tanah haram orang kafir apa boleh masuk? Ya, insyaallah nanti habis. Ya. Sudah 15 detik.
Baik, kita jawab pertanyaan dulu. Batasan-batasan tanah haram itu dijelaskan di dalam syariat. Namun ada perbedaan antara tanah haram Mekah dan tanah haram Madinah. Dimana kalau tanah haram Mekah itu lebih khusus dengan tidak boleh dimasuki oleh orang kafir. Berdasarkan firman Allah dalam surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang kafir itu najis. Maksudnya najis di sini najis maknawi, ya bukan najis hakiki. Maka janganlah mereka masuk ke dalam Masjidil Haram setelah peristiwa ini, setelah tahun ini, maksudnya setelah Fathu Mekah. Maka khusus Mekah tidak boleh dimasuki oleh orang kafir. Adapun kota Madinah itu haram, namun bedanya boleh dimasuki oleh orang-orang kafir. Tapi ini jangan diviralkan ya. Maksudnya selama ini kan orang mengira Madinah juga nggak boleh dimasuki orang kafir kan. Yang nggak boleh itu Mekah sama Madinah. Sehingga kemarin itu ada turis dari ya kayak Amerika, pokoknya orang kafir lah. Kemudian dia bikin video di Madinah. Maka banyak orang-orang kemudian mencaci maki pemerintah Arab Saudi. Wah, ini mana orang kafir kok bisa masuk, kok ini memang Yahudi ini, antek-antek Yahudi, macam-macam ya, netizen yang budiman ini. Ya. Ya, padahal secara asal Madinah boleh nggak masuk orang kafir? Boleh. Ya, karena tidak ada larangan dari Nabi. Dulu orang-orang Yahudi musyrik, mereka tinggal di kota Madinah, dibiarkan oleh Nabi. Yahudi diusir karena bukan mereka kafir. Karena apa Yahudi diusir? Karena pengkhianatan mereka. Ya, ketika perang Khandaq itu misalnya Yahudi Bani Quraidah diusir. Bukan karena mereka kafirnya, bukan, tapi diusir karena pengkhianatan mereka. Seandainya mereka tidak berkhianat, mereka boleh tetap tinggal di kota Madinah. Ya, tapi kalau orang kafir di kota Mekah memang nggak boleh. Ya, tidak boleh, tidak diizinkan oleh Nabi SAW, tidak diizinkan oleh syariat. Ini bedanya kota Mekah dengan kota Madinah. Ada batasan-batasannya, ada checkpointnya.
Ya, dimana kalau sekarang diterapkan di Mekah itu masuk harus melewati checkpoint tersebut harus seorang muslim. Ya, adapun yang kafir tidak boleh masuk ke daerah batasan-batasan kota Mekah. Meskipun sekarang namanya kota Mekah itu nggak semuanya tanah haram. Ya, kota Mekah itu nggak semuanya disebut tanah haram. Ada batasannya. Ada kota Mekah yang bukan tanah haram. Seperti contoh misalnya Arafah. Arafah. Kalau wukuf itu tanah haram atau bukan? Hah? Bukan. Ya, Arafah itu bukan tanah haram. Sudah keluar dari tanah haram. Tapi masuk wilayah Mekah enggak? Masuk wilayah Mekah. Paham ya? Jadi di dalam Mekah itu ada batasan tanah haramnya. Wallahu a'lam. Dan ini yang tadi kita janjikan. Ya. Nah, Masjid Al-Aqsa itu yang mana? Yang kuning ini kan? Atau yang putih ini? Hah? Ah, wis tak warai mau. Ini perhatikan luasnya itu. Nah, ini mulai sini kelihatan ya itu garis kuning saya itu ya. Ya, terus nyamping ke sini. Terus ke bawah. Nah, wis. Temboknya ini batasan Masjid Al-Aqsa. Jadi Anda mau sholat di sini, mau nang ngisore wit iku mang iso. Itu sudah dianggap sholat di Masjid Al-Aqsa. Nah, ini. Kalau masjidnya itu ada, ini Masjid Jami Kibli. Yang dipakai sholat itu yang Jami Kibli. Yang ini. Nah, ini yang maksudnya pusat sholatnya itu yang kubah abu-abu itu. Nah, adapun yang ini tidak digunakan, difungsikan untuk sholat kecuali apabila memang meluber. Nah, kecuali apabila memang meluber. Artinya di dalam kubah emas itu nggak ada tempat imamnya atau apa, enggak. Di dalamnya itu ada batu besar. Jadi di bawahnya kubah emas itu ada batu besar yang itu juga diyakini oleh orang-orang Islam. Dari situ Nabi Mi'raj. Dari batu besar itulah Nabi naik ke atas langit. Padahal nggak ada riwayatnya juga sih. Sedangkan orang Yahudi meyakini di batu itulah Nabi Ibrahim menyembelih. Bukan kalau Yahudi. Siapa sih disembelih? Ishak. Ya, kepercayaannya Yahudi yang disembelih dikorbankan adalah Ishak, bukan Ismail. Itu di bawahnya kubah emas itu. Kemudian yang saya bilang buruk, tembok buruk itu ada di sini. Ini kayak iso coret-coret ya. Apa caranya? Edit. Alah. Iya. Ya pokoknya tembok buruk itu ada di sini. Ini tembok buruk. Nah, ini baliknya itu tembok ratapan. Tembok ratapannya Yahudi. Nah, ini kelihatan ya gambarnya orang-orang Yahudi. Nah, itu ada orang-orang itu yang pojok kiri itu. Itu orang-orang Yahudi lagi ke tembok ratapannya itu. Kenapa? Iya, di luar kompleknya. Karena kepercayaan orang Yahudi itu tembok ratapan itu adalah sisa bekas bangunan kuil Nabi Sulaiman. Di mana kuil Nabi Sulaiman? Ya Masjid Al-Aqsa. Tapi ada di bagian bawah. Makanya Masjid Al-Aqsa itu lebih tinggi daripada tembok ratapan. Di misalnya ini meja ini adalah Masjid Al-Aqsa, komplek Masjid Al-Aqsa, meja ini. Nah, tembok ratapan itu di bawah situ. Orang Yahudi itu di bawah situ. Jadi tinggi Masjid Al-Aqsa itu. Nah, menurut keyakinan mereka, kuil Nabi Sulaiman itu ada di bawahnya Masjid Al-Aqsa itu. Makanya sejajar dengan tembok ratapan mereka. Dan mereka bikin proyek bawah tanah itu untuk menggali
peninggalan Nabi Sulaiman di situ. Ya, makanya mereka juga berusaha, punya ambisi untuk merebut Masjid Al-Aqsa. Mereka berusaha untuk merebut Masjid Al-Aqsa juga. Bahkan mereka, sebagian di antara mereka itu minta untuk diizinkan ya beribadah di komplek Masjid Al-Aqsa ini. Ya, ada momen-momen tertentu itu di mana mereka diizinkan masuk Masjid Al-Aqsa. Rombongan orang-orang Yahudi dikawal sama tentara-tentara Zionis. Karena mereka meyakini Masjid Al-Aqsa ini juga punya mereka. Disitulah mereka akan membangun kuil Nabi Sulaiman yang dulu diruntuhkan. Wallahu a'lam. Yang diratapi semua orang Yahudi itu punya dan berdoa. Ya, mereka berdoa di situ. Mereka berdoa dengan cara menuliskan di kertas, ya kemudian diselipkan di sela-sela tembok itu. Di sela-sela temboknya itu banyak kertas-kertas, istilahnya apa ya, doa-doa mereka. Ya, ini bid'ahnya mereka ini. Nabi Musa nggak pernah ngajarin kayak gitu. Itu bid'ahnya mereka. Ya, tapi di sana mereka itu berzikir, berdoa. Yang dibaca sama mereka itu adalah zikir-zikir dan doa-doa. Ya. Wallahu a'lam. Makanya dulu ketika kiblat kita di Masjid Al-Aqsa itu berarti sama dengan kiblatnya mereka. Makanya Nabi pengen untuk dirubah arah kiblatnya. Allah mengatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nabi sering menatap wajahnya ke arah langit, yaitu Nabi sering berdoa minta supaya kiblatnya dipindah. Kenapa? Karena Nabi khawatir apa? Kalau satu kiblat sama Yahudi, tasyabbuh. Nabi benar-benar menutup pintu tasyabbuh. Saya kira ini, wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.